Halo Master, sampai ketemu lagi pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Herman yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan gratifikasi di lingkungan para master sekalian. Memang pada kegiatan hari ini kita hanya mengundang kasubag umum dan tetap di lingkungan master, karena nanti tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan kita adalah melakukan bintek, bagaimana pengisian, bagaimana pengoperasian aplikasi gratifikasi, dan para master yang sebagai kasubag bisa menjadi influencer atau bisa menyebarkan kepada rekan-rekan pegawai di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian yang pelaksana atau staf Bapak Ibu, para master sekalian itu adalah sebagai admin, sehingga bisa mengelola dan bisa menerima laporan gratifikasi di lingkungan para master sekalian. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan penanganan gratifikasi. Mungkin para master di lingkungan para master sekalian sering atau pernah mendengar kalimat atau kata gratifikasi. Nah, gratifikasi di sini adalah pemberian dalam arti luas. Artinya setiap kegiatan pemberian yang diberikan kepada pegawai atau penyelenggara negara yang dianggap suap yang berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas-tugas di lingkungan master sekalian. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebagaimana dalam pasal 12C Undang-Undang 20/2001 bahwa gratifikasi yang dianggap suap adalah yang pertama penerimaan gratifikasi, kedua adalah subjek pegawai atau penyelenggara, yang ketiga berhubungan dengan jabatan, yang keempat ada perlawanan dengan kewajiban atau tugas-tugasnya. Nah, terkait dengan semua penerimaan yang diberikan oleh penerima layanan dari para master sekalian, apabila kita tidak melaporkan lebih dari 30 hari, itu bisa berdampak hukum terhadap si penerima atau para master sekalian. Nah, jadi waspada nih, sehingga terkait dengan kita selaku aparatur harus memastikan bahwa pemberian yang disampaikan oleh pemberi itu tidak terkait dengan layanan yang kita berikan, tidak terkait dengan jabatan kita, tidak terkait dengan kewajiban-kewajiban kita selaku pemberi layanan. Karena bagaimana dalam Undang-Undang 31 bahwa berhubungan dengan jabatan, perlawanan dengan kewajiban, nah itulah yang menjadi gratifikasi yang dianggap suap. Kemudian siapa sih yang menerima dan dianggap gratifikasi? Ya, yang menerima yang dianggap gratifikasi sebagaimana dalam Undang-Undang 31 maupun junto Undang-Undang 20/2001 bahwa seorang aparatur atau penyelenggara negara atau pegawai pemerintah. Nah, kalau misalnya kedudukan kita bukan selaku pemberi layanan, yang status kita bukan sebagai aparatur atau bukan sebagai penyelenggara negara, itu tidak masalah karena itu bukan bagian dari gratifikasi. Nah, ada pertanyaan biasanya, misalnya begini, kalau misalnya yang memberikan layanan itu adalah tenaga kontrak atau tenaga kegiatan atau tenaga outsourcing, apakah itu adalah termasuk adalah pemberian dalam gratifikasi? Nah, saya sampaikan di sini bahwa sebagaimana dalam undang-undang yang dimaksud tadi, bahwa itu masuk dalam kategori penyelenggara negara, sehingga bentuk pemberian dari dari layanan yang telah diberikan itu dianggap gratifikasi.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di lingkungan kita atau di adat ketimuran kita, memang pelaksanaan gratifikasi ini sadar atau tidak sadari memang sudah menjadi adat, sudah menjadi budaya kita atau tradisi agama kita atau jadi pergaulan keseharian harian kita. Sehingga bentuk pemberian gratifikasi dalam misalnya keagamaan, Idul Fitri, Natalan, Imlek atau Tahun Baru, atau bahkan misalnya di dalam kebudayaan kita, itu adalah pada saat pelaksanaan pernikahan, duka cita, kelahiran atau khitanan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk misalnya pintu masuk atau misal memang tidak diberikan secara langsung ke kita, tapi pada momentum atau momen-momen tertentu itu pintu masuk si pemberi gratifikasi memberikan sesuatu kepada pemberi layanan atau kepada kita para master sekalian, sehingga kita bisa atau patut menduga dari pemberian yang diberikan itu adalah terkait dengan layanan yang kita berikan atau terkait dengan kewenangan kita, maupun pada saat kita pergaulan bahwa ulang tahun, pada saat kita sakit, pada saat naik jabatan, atau pada saat misalnya kita memiliki rumah baru. Ada bentuk-bentuk pemberian berupa barang kepada kita, dan kita ketahui bahwa pemberian yang disampaikan itu adalah pemberian yang memang ada kaitan dengan kewenangan kita saat ini, atau ada kaitan dengan jabatan kita saat ini. Dan kita patut menduga bahwa para master sekalian, pemberian yang disampaikan adalah ada harapan di balik pemberian yang diberikan kepada kita. Nah, memang dalam kehidupan sehari-hari kita ada dilema etik yang kita rasakan, apalagi misalnya kita memberikan pelayanan atau posisi kita dalam daerah kita, memang kita lahir dan besar di suatu tempat, misalnya kita punya teman yang seharian kita, kemudian kita menjabat di situ, dan kebetulan misalnya rekan kerja kita penyedia atau misalnya memberikan gratifikasi itu adalah teman sahabat kita. Nah, inilah yang menjadi dilema etik buat kita, atau yang menjadi dilema bahwa saya ingat ini hadiah dari misalnya dari sahabat saya, atau misalnya kado ulang tahun ini adalah dari teman-teman saya, atau bahkan misalnya kalau misalnya saya terima pemberian gratifikasi ini tidak berpengaruh terhadap saya karena saya sudah memberikan layanan dan kepentingan dengan saya sudah selesai. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa para master sekalian, pemberian yang diberikan kita itu adalah tidak berdampak pada saat kita memberikan pelayanan saja, akan tetapi memberikan dampak besar terhadap atau memberikan dampak jangka panjang terhadap layanan kita apabila nanti ke depannya nanti bersinggungan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara atau aparatur negara, sehingga segala bentuk pemberian yang kita anggap atau kita patut atau diduga diberikan kepada kita dalam rangka layanan yang telah kita berikan sebaiknya ditolak, Bapak Ibu. Nah, pada paparan kali ini juga saya sampaikan bahwa ada 12 kategori gratifikasi yang memang bisa kita terima dan tidak perlu kita laporkan atau tidak wajib yang kita laporkan. Yang pertama adalah terkait dengan hubungan keluarga sepanjang tidak ada konflik kepentingan. Yang kedua, penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, potong gigi atau upacara adat paling banyak 1 juta. Yang ketiga terkait dengan musibah atau bencana paling banyak 1 juta. Atau sesama rekan misalnya melaksanakan acara pisah sambut, pensiun, promosi dan ulang tahun, itu pun paling banyak 300.000. Namun tidak dalam berbentuk uang. Nah, kita misalnya menerima hadiah berupa jam tangan. Nah, sebaiknya hal ini apabila kita patut menduga nilai
perolehan terhadap nyatakan tersebut misalnya lebih dari 300.000 atau misalnya lebih dari 1 juta dalam 1 tahun dari pemberian salam, sebaiknya segera kita laporkan. Atau misalnya paling tidak dapat kita menolak terhadap pemberian itu, segera kita tolak saja atau sebaiknya kita tolak saja. Yang kelima adalah sesama rekan kerja paling banyak 200.000, akan tetapi tidak berbentuk uang, misalnya menraktir kita atau sama-sama makan sama-sama, itu pun tidak boleh lebih dari 200.000 dan tidak boleh lebih dari 1 juta dalam 1 tahun dari pemberian sama. Yang keenam adalah hidangan atau sajian berlaku umum. Kemudian prestasi yang kita peroleh dari kejuaraan, keuntungan atau bunga dari simpanan kita atau investasi. Yang kesembilan adalah manfaat dari seluruh peserta koperasi yang berlaku umum. Yang ke-10 adalah seminar pada saat kita mengikuti workshop, sosialisasi, mengikuti kegiatan konferensi, misalnya pelatihan, atau penerimaan hadiah, beasiswa. Kemudian yang terakhir adalah kompensasi atas profesi di luar kedinasan kita. Nah, manfaat dari pengendalian gratifikasi di sini adalah yang pertama adalah meningkatkan integritas kita, baik integritas pribadi kita, master, ataupun lembaga kita terkait dengan persepsi masyarakat yang positif akan terbangun dengan sendirinya apabila kita dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat tidak mengharapkan apa-apa atau tidak mengharapkan imbalan dari si penerima layanan kita, namun kita tetap memberikan pelayanan terbaik. Kemudian mengangkat kredibilitas dan nilai lembaga yang dipersepsikan sebagai lembaga profesional, lembaga yang bersih, dan lembaga yang berintegritas. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin mengajak kita bahwa pengendalian gratifikasi tidak hanya kita laksanakan di dalam kegiatan saja. Pengendalian gratifikasi tentu kita akan tularkan kepada rekan-rekan kita akan sampaikan kepada bawahan kita, dan kita akan sampaikan kepada yang memberikan layanan atau yang diberikan layanan, sehingga juga tidak ada feedback atau tidak ada umpan balik dari yang memberikan layanan bahwa saya akan memberikan sesuatu kepada yang memberikan layanan kepada saya secara lebih atau memberikan layanan kepada saya secara baik. Itu kita sampaikan. Kemudian dalam kegiatan penyuluhan ini juga harapan saya atau paling tidak dalam kegiatan ini saya mohon ada evaluasi dalam rangka perbaikan, dan saya harapkan perbaikan ini tidak hanya sampai di sini, perbaikan ini tentu ke depan kita akan tentu lebih baik lagi, karena dalam rangka penanganan dan pengendalian gratifikasi ini adalah dia merupakan harapan dari masyarakat, menjawab dari harapan besar masyarakat bahwa pengendalian gratifikasi ini adalah mewujudkan aparatur, mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Nah, di akhir sesi saya harapkan teman para master agar mengisi evaluasi penyelenggaraan kegiatan ini dalam bentuk Google Form, sehingga ada perbaikan ke depan, ada langkah-langkah konkret yang bisa kami kembangkan. Terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, jika ada tanggapan, silahkan melalui raise hand pada kegiatan Zoom ini, atau misalnya melalui chat disampaikan kepada kami. Terima kasih, itu dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.